Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu kelanjutan daripada ayat-ayat tentang puasa. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di surah Al-Baqarah 183, 184 dan 185 ini sering kita dengarkan, dan juga sebagian dari para mubalik juga sudah sedikit banyak menjelaskan ya. Tapi supaya pemahaman kita terstruktur ya, sehingga kita perlu mengkaji kembali ayat-ayat seperti ini dari referensi aslinya dalam kitab Tafsir Al-Munir ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan ini adalah pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah, yaitu pada fase Madinah. Ada yang mengatakan 1 Sya'ban, ada yang mengatakan akhir Sya'ban atau 29 Sya'ban. Dan Rasulullah SAW bersama para sahabat pada saat itu, pada masa hidup beliau, melaksanakan saum Ramadan ini sebanyak 9 kali. Dan mayoritas pelaksanaan puasa ataupun hari raya beliau itu berdasarkan ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian berdasarkan melihat hilal bulan sabit, dan berbukalah, maksudnya masuk pada bulan Syawal juga berdasarkan melihat hilal. Sepanjang hidup beliau hanya 1 kali penentuan masuknya bulan Syawal, saat itu berdasarkan perkira-kiraannya. Fa in humma 'alaikum faqtiru lahu. Kalau dalam cuaca mendung maka perkira-kirakanlah. Ada hadis lain adalah fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Kalau masuk Syawal berarti kita sempurnakan bilangan Ramadannya 30. Alhamdulillah kemarin kita masuk Ramadan bersama-sama waktunya. Ya mudah-mudahan nanti akhir Ramadan sama-sama kita masuk Syawalnya ya. Tapi sepertinya ada peluang untuk berbeda ya. Tidak ada masalah ya. Semuanya adalah berdasarkan ijtihad ya. Masing-masing ada pahalanya ya. Jadi puasa Ramadan ini diwajibkan Allah Ta'ala pada ayat 183. Kemudian ayat 185-nya ini adalah penegasan tentang salah satu di antara kemuliaan bulan Ramadan. Satu-satunya nama bulan yang diabadikan namanya secara eksplisit di dalam Al-Quran hanyalah bulan Ramadan. Allah memiliki 12 bulan. Di surat At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Fi kitabillah, sudah di dalam penulisan Allah Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ardha, pada saat diciptakannya langit dan bumi, sejak zaman azali dulu sudah ditentukan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, bulan yang mulia,
tidak boleh melakukan peperangan pada saat zaman jahiliyah dulu, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini bulan-bulan mulia yang disebutkan titelnya atau jabatannya, kemuliaannya di dalam Al-Quran, tetapi tidak disebutkan namanya. Nah, bulan Ramadan ini disebutkan namanya secara langsung, ada kata-kata Ramadan yang sama-sama kita tahu dari kata-kata Ramdha yang artinya adalah panas yang membakar. Bisa bermakna saat itu memang musim yang dilewati Ramadan, memang cuacanya sangat panas, dan juga bisa bermakna secara kiasan bahwa Ramadan ini membakar dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, kita lanjutkan tentang at-tafsir wal bayan atau tafsir dan penjelasannya, bahwa Allah mewajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang beriman, para pemeluk agama-agama lain sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah menyeru mereka dengan atribut iman yang menuntut untuk melaksanakan apa yang diserukan itu. Jadi ada panggilan lembut, panggilan mulia, yaitu dengan penyebutan ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah merupakan ayat-ayat di surah Madaniyah. Kalau di surah Makkiyah adalah ya ayyuhan nas. Jadi bukan hanya kepada kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Nabi Adam alaihissalam sebagai wujud penyesalannya, beliau bertaubat dari kesalahannya memakan buah yang terlarang. Di antara wujud taubatnya adalah dengan berpuasa Ayyamul Bid, yaitu 3 hari di bulan-bulan Hijriyah, tanggal 13, 14 dan 15. Itu kita warisi dari Nabi Adam. Nabi Dawud juga demikian, berpuasa sehari, berbuka sehari, dan begitu seterusnya. Itu puasa yang terbaik. Kemudian pada saat itu Nabi Musa alaihissalam sebelum menerima kitab Taurat juga berpuasa 30 hari plus 10 lagi, jadi 40 hari totalnya, supaya beliau kejiwaannya pada saat mau menerima wahyu itu lebih kuat, maka dilakukan puasa lebih dahulu. Begitu pula para pengikutnya kaum Yahudi dan juga orang-orang Nasrani berpuasa selama 30 hari, dan mereka pada hari setelah 30 itu meminta semacam reward kepada nabinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Bukan main-main rewardnya ya. Mereka minta diturunkan ma'idatan minas sama, yaitu hidangan dari langit. Sampai Nabi Isa malu memohon pada Allah Ta'ala, tapi akhirnya beliau mohon dan diturunkan betul hidangan dari langit. Ada sebagian yang bersyukur dan sebagian lagi kufur. Itu ada di akhir-akhir surah Al-Ma'idah. Allah menjelaskan bahwa puasa adalah kewajiban atas seluruh manusia. Ini merupakan anjuran untuk menjalani puasa, sekaligus merupakan penjelasan bahwa perkara-perkara yang berat apabila sudah menjadi umum dikerjakan oleh semua orang, maka terasa ringan untuk dikerjakan. Dan orang-orang yang melaksanakannya merasa santai dan tentram karena perkara-perkara yang berat tersebut berlandaskan kebenaran, keadilan dan persamaan. Bagi ibu-ibu yang masih produktif, yang masih subur ya, ada masa-masa menstruasi yang tidak boleh melaksanakan puasa dan juga sholat, harus mengqadha. Nah, tentunya pelaksanaan secara adaan tepat pada saat Ramadan puasanya lebih ringan. Kalau ini qadha agak berat ya. Kadang-kadang ada yang sudah masuk Syaban belum mengqadha Ramadan yang sebelumnya ya, sampai kelewat. Nah, boleh saja, tapi ini makruh ya,
Kalau sudah melewati Ramadan yang berikutnya belum membayar atau belum mengqadha puasa yang ditinggalkan pada hari-hari yang udzur ya. Jadi karena ada sisi keberatan ketika dilaksanakan secara pribadi-pribadi, tapi kalau semuanya kita bersama-sama puasa ini ringan ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak ada udzur kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan, ini berarti ada sisi-sisi keimanan tadi yang dipertanyakan ya. Harusnya iman itu landasan utama untuk spirit melaksanakan amal-amal kebaikan, terutama ibadah saum ini. Tapi ada sebagian saudara kita yang barangkali belum mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, sehingga susah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Puasa menjadi penyuci jiwa ya. Sebagaimana barangkali sudah saya sampaikan, puasa ini dari bahasa Sanskerta. Asal katanya adalah upawasa. Artinya beberapa pendapat berbeda, tapi diantaranya mengatakan upa itu adalah dekat, wasa atau fasa awalnya itu adalah yang maha agung. Nah, jadi maksud mereka pada zaman dahulu orang-orang Hindu itu puasa itu adalah upawasa, melakukan aktivitas untuk mendekatkan diri kepada yang diagungkan ya. Ini adalah adopsi dari bahasa mereka, kemudian sudah menjadi bahasa terjemahan dari kata-kata saum atau siam ya. Kalau rukun Islam yang lain tidak ada terjemahannya. Apa syahadatain ya? Ya syahadatain, tidak ada terjemahannya. Sholat ya juga kita terjemahkan sholat, sebagian menerjemahkan sembahyang, tapi ini ya saya sendiri kurang sreg ya. Kemudian ada zakat ya juga sama, ada haji juga sama. Nah, puasa ini dari kata-kata saum atau siam. Apa bedanya saum atau siam? Sama sebenarnya ya. Satu akar kata dari kata-kata soma yasumu. Tapi sebagian ulama membedakan, kalau saum itu lebih umum maknanya, kalau siam itu dari makan minum dan juga jima ya, dari pembatal-pembatalnya. Kalau saum itu seperti yang dilakukan oleh Maryam pada saat bernazar, inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernazar untuk Allah berpuasa. Artinya walan ukallimal yauma insiya. Saya tidak bicara pada orang-orang ya. Ketika ada tuduhan macam-macam kepada Maryam, beliau hamil melahirkan tanpa suami, diam saja, tidak usah ditanggapi bulian dari orang-orang Yahudi, para pendetanya, diam saja. Sauma di sini adalah menahan diri dari bicara. Kalau direspon nanti serba salah, diam saja, itu perintah Allah Ta'ala ya. Nanti biarkan putranya yang lahir, Isa, pada saat bayi itu menjawab sendiri ya, dengan izin Allah Ta'ala, dan bisa membungkam segala macam tuduhan fitnah dari orang-orang Yahudi. Jadi puasa sebagai sarana tazkiyatun nufus, mendatangkan keridhaan Tuhan dan mendidik jiwa agar bertakwa kepada Allah pada saat sepi dan ramai, membina kemauan dan mengajarkan kesabaran dan ketahanan dalam menanggung kesusahan, penderitaan dan penghindaran syahwat ya. Ada dua istilah yang mirip ya, ada al-muqtilat, ada al-muhbitat. Biasanya kalau kita puasanya orang awam ini pada umumnya hanya menghindari al-muqtilat, hal-hal yang membatalkan puasa saja, dari dua syahwat atau dua keinginan, yaitu syahwat perut dan syahwat farji saja. Syahwat perut ini makan minum, syahwat farji adalah jima, itu saja pada umumnya. Tetapi al-muhbitatnya, hal-hal yang membatalkan puasanya, maksudnya dari sisi pahala, itu kita kadang-kadang seringnya tidak perhatian ya. Puasa tapi masih riba ya, masih menggunjing ya. Kalau tidak menggunjing secara verbal, langsung menggunjing lewat media sosial. Nah ini payah. Nah, atau juga kita saksikan di televisi dan lain-lain ya, riba di mana-mana. Ketika kita biarkan dan kita menikmatinya, ini bahaya. Kita juga ikut terlibat di dalam aktivitas riba. Jadi al-mustami', pendengar yang mendengarkan hibah itu seperti orang yang melakukannya, karena dia mendiamkan kemungkaran. Oleh karena itulah Nabi bersabda, as-shaum nisfus sabr. Puasa adalah separuh dari kesabaran.
Jadi puasa itu separuh daripada kesabaran, dan kesabaran pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala, yang mayoritas dalam aktivitas puasa ini memerlukan kesabaran, baik itu as-sabru 'alal ma'mur, kesabaran dalam melakukan perintah-perintah Allah, ibadah-ibadah, kemudian as-sabru 'alal maqdur, kesabaran dalam menerima takdir. Kita ditakdirkan pada siang hari, ada haus, ada lapar dan sebagainya, kita sabar. Ataupun yang utama as-sabru 'anil mahdur, kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan, hal-hal yang bukan hanya diharamkan, yang syubhat, bahkan yang mubah pun kita dilatih untuk bersabar pada siang hari, untuk kita jauhi maksudnya. Jamaah sekalian, bahwa puasa ini mendidik jiwa untuk bertakwa, terwujud dari beberapa aspek yang terpenting, diantaranya adalah berikut ini. Jadi output daripada madrasah Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Apa implementasi daripada manifestasi daripada saum yang mengantarkan kepada takwa ini ya? Beberapa poin berikut ini. Yang pertama, bahwa puasa ini memupuk di dalam jiwa rasa takut kepada Allah Ta'ala pada saat sepi dan ramai. Ini inti daripada takwa ya. Takwa ini definisinya diantaranya Ali bin Abi Thalib mengatakan al-khawfu minal jalil. Kita takut kepada zat yang maha agung Allah Ta'ala ya. Jadi takut. Seringnya kita takut atau barangkali ada unsur gengsinya melakukan kemaksiatan kalau dilihat oleh orang banyak di keramaian. Tapi pada saat sendiri sering kita lupa ada pengawasan Allah Ta'ala ya, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang maksiat atau yang dosa. Ini berarti lebih takut kepada manusia dan tidak takut kepada zat yang maha mengawasi Allah Ta'ala. Sebab tidak ada yang mengawasi orang yang berpuasa kecuali Tuhannya, Allah Ta'ala. Kalau ia merasa amat lapar atau haus dan ia mencium aroma makanan yang lezat atau melihat air yang jernih menggiurkan, namun ia tidak mau menyentuh perkara yang membatalkan puasanya itu. Karena apa? Dorongan iman dan takutnya kepada Allah yang telah mengejawantahkan makna takut kepada Allah Ta'ala dalam dirinya. Jadi dia ada perasaan untuk muraqabah, diawasi Allah Ta'ala, bukan hanya saat di keramaian, saat kita di rumah sendirian, saat di perjalanan sendirian. Ketika kita puasa, maka menjauhi hal-hal yang mubtilah tadi, yang membatalkan, walaupun tidak ada orang lain. Apabila syahwat terlihat begitu menarik hatinya, namun ia tidak memperturutkan dorongan nafsunya karena takut melanggar larangan puasa, berarti ia malu kepada Allah dan ingat kepadanya. Apabila hawa nafsu menguasai jiwa, ia cepat ingat, mudah kembali dengan bertobat yang tulus, sebagaimana di surat Al-A'raf 201 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka dipayang-payangi pikiran jahat, yaitu berbuat dosa dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Di antara ayat yang saya baca tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera beristighfar atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Inilah orang yang bertakwa. Semua kita punya potensi kesalahan, bedanya kalau orang yang bertakwa segera ingat. Tapi kalau orang yang fujur, yang fajir, itu fasik, nggak ingat, terus bertumpuk dalam dosa dan kemaksiatannya. Di antara sekian faedah terbesar puasa bagi rohani adalah bahwa orang yang berpuasa mengharap ganjaran dan pahala dari Allah, dan ia berpuasa karena Allah semata-mata. Kalau ibadah yang lain nampak secara kasat mata
kita sholat apalagi berjamaah di masjid dilihat kanan kiri oleh tetangga kita berzakat sekian juta ditulis oleh panitia zakat, oleh takmir masjid, bahkan mungkin diumumkan sedekah kita, kalau terbesar diumumkan nomor 1 misalnya, kalau kita kurban diumumkan, apalagi kalau kita umroh, kita haji, satu kampung tahu semuanya. Itu potensi riaknya tinggi, dilihat dan diuji oleh orang lain. Tapi kalau puasa nggak ada, orang-orang yang puasa diumumkan nggak ada, ya, di media sosial dan sebagainya nggak ada. Nah ini potensi ikhlasnya luar biasa. Hanya karena Allah Ta'ala, maka iman-iman kalau kita sudah potensi ikhlasnya besar dipublikasikan, ya, bukan hanya, maksudnya bukan yang wajib, ya. Kadang-kadang kita karena syahwat dari diri kita suka memposting macam-macam di puasa sunnah, tiba-tiba hari Senin sore atau menjelang maghrib membuat postingan di media sosialnya, selamat berbuka puasa. Ini puasa sunnah, ya. Berarti kan ada unsur, ya, ini loh, dia menunjukkan sedang puasa, ya. Saat orang lain nggak puasa. Ini hati-hati, ya, bisa mengurangi. Kalau dia ada unsur riaknya berarti bisa menggugurkan pahala puasanya. Naudzubillah min dzalik, ya. Eman-eman sekali. Yang kedua, puasa ini meredakan syahwat dan mengurangi pengaruh dan kendalinya, sehingga ia kembali ke batas normal dan keadaan yang tenang. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menggambarkan puasa bagi orang yang belum sanggup menikah. Bagi para bujangan, ya, yang belum sanggup menikah dari sisi ma'isyahnya, dari sisi kemandiriannya masih istilahnya mbok-mbok, masih nebeng kepada orang tua, belum mandiri, sementara syahwatnya berkobar-kobar dalam dirinya. Nah, saum ini solusinya. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wahai para pemuda, bagi yang sudah mampu silakan menikah. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisaumin. Barang siapa yang belum sanggup menikah, hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa meredakan syahwatnya. Kemudian di hadis yang populer Nabi mengatakan asyam atau as-saum junnah. Puasa itu adalah benteng pelindung. Ya, ini puasa mencegah pelakunya dari perbuatan maksiat. Ketika ada provokasi, ada kalimat-kalimat yang memanaskan, maka katakan inni shaim, saya puasa. Ditahan, ya, ini melatih kesabaran kita. Yang ketiga, puasa ini memunculkan perasaan yang peka dan melahirkan rasa kasih sayang yang mendorong seseorang untuk memberi. Jadi meningkatkan kepedulian sosial. Ketika lapar, ia akan teringat kepada orang-orang yang sengsara, yang tidak punya makanan, sehingga puasa mendorongnya untuk membantu mereka. Dan ini adalah salah satu ciri orang-orang yang beriman yang disebutkan di surat Al-Fatihah ayat 29, ruhama ubainahum. Mereka ini memiliki sifat kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Sehingga salah satu ciri Ramadan adalah syahrul jud wal muwasah, bulan kedermawanan dan bulan persamaan. Siang hari nggak ada bedanya. Orang kaya yang fakir sama merasakan lapar. Sama saja, sehingga menimbulkan kepedulian orang-orang yang mampu. Oh, seperti ini rasanya nggak punya makanan, seperti ini rasanya lapar, sehingga dia memiliki sifat peduli kepada sesamanya. Yang keempat, bahwa puasa ini merealisasikan konsep persamaan antara si kaya dan si miskin, antara orang terpandang dan rakyat biasa dalam pelaksanaan satu kewajiban yang sama. Dan ini adalah salah satu faedah sosial puasa, seperti halnya poin yang sebelumnya ini. Yang kelima, puasa ini membiasakan kedisiplinan dalam penghidupan, pengekangan kehendak dalam tempo antara waktu sahur dan berbuka dalam satu waktu. Puasa mewujudkan kehematan apabila etika-etika puasa dipatuhi. Jadi ada tanzimul auqat, penataan waktu yang tertib, melatih kedisiplinan kita. Dan akhirnya dampaknya nomor 6 ini, puasa memperbarui struktur fisik, menguatkan kesehatan,
membebaskan badan dari endapan-endapan dan fermentasi yang berbahaya, menyegarkan organ-organ tubuh, dan menguatkan memori ingatan kita apabila seseorang memantapkan tekadnya dan mengkonsentrasikan pikirannya tanpa menyibukkan diri dengan mengingat kesenangan-kesenangan fisik. Semua makna ini disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat daripada Abu Nuaim dalam At-Tib dari Abu Hurairah, sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kalian sehat. Walaupun ada catatan di sini ya, para ulama mengomentari ada di antara sanad hadis ini perawinya yang dhaif, sehingga ada sisi lemahnya. Secara sanad masih ada catatan di sini, tapi maknanya relevan sekali bahwa puasa ini sangat identik dengan kesehatan. Ada beberapa penelitian ya, misalnya ada binatang ya berupa tikus, dua tikus dipisah, satu dikasih makan buahnya, satu dikasih makan secara teratur. Ternyata yang banyak ini sakit-sakitan, yang teratur ini sehat. Nah, itu menunjukkan kalau berlebihan makan ini menyebabkan orang sakit. Kemudian puasa ini juga menjadikan seseorang tenang jiwanya, sehingga menjadikan fisiknya sehat. Jadi kalau ada, dulu barangkali kita pernah belajar ilmu olahraga ya, ada pepatah dari Yunani, mensana in corpore sano, masih ingat ya? Dalam fisik yang sehat ada jiwa yang sehat. Nah, menurut saya kebalik ini ya. Belum tentu ya orang yang sehat fisiknya, mohon maaf bagian para atlet ya, fisiknya sehat tapi mentalnya kurang sehat. Nah, sebaliknya harus dibalik, dalam jiwa yang sehat insya Allah fisiknya sehat. Itu ada di Indonesia Raya kita yang kita nyanyikan ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu kita bangun ya, kita sehatkan jiwa kita. Kalau jiwa sudah sehat insya Allah fisik kita sehat. Ada penelitian orang-orang yang mohon maaf sakit paru-paru ya, itu ditaruh ya, yang satu dia ditaruh di rumah sakit yang di tengah kota dengan kepadatan penduduk yang sumpek itu, yang satu ditaruh di tempat yang nyaman, di taman, di hutan dan disuplai pemandangan yang bagus ya. Ternyata tingkat kesembuhannya lebih cepat dari ini yang berada di taman yang indah, yang fresh itu ya, daripada yang sumpek ini. Jadi semakin dia fresh dari sisi kejiwaannya, maka dia semakin sehat. Nah, puasa ini menimbulkan jiwa kita itu sehat, sehingga fisik kita juga menjadi lebih sehat. Nah, itulah intinya ya. Nah, jemaah sekalian, biasanya hal ini terwujud setelah 3 atau 4 hari dalam berpuasa, sesudah seorang terbiasa dengan puasa dan tidak menuruti keadaan lemas pada hari-hari pertama kemarin. Semua faedah fisik, rohani, kesehatan, dan sosial ini baru terwujud apabila terpenuhi syaratnya, yaitu tidak berlebihan dalam menu berbuka dan menu sahur. Jika tidak, keadaannya malah berbalik. Dampaknya akan menjadi buruk apabila seseorang makan terlalu kenyang dan tidak makan minum dalam porsi yang sedang. Selain itu, agar tujuan-tujuan tersebut realistis atau terrealisasi dalam puasa, juga disyaratkan menjaga lidah, menjaga pandangan, dan menghindari ghibah atau namimah, adu domba, dan hiburan yang haram. Sebagaimana hadis qudsi dikatakan, man lam yada qaul azur wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi an yada atau amahu wa syarabahu min ajli. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji, maka tidak ada gunanya ia meninggalkan makanan dan minumannya karena Allah. Jadi puasanya tadi hanya meninggalkan mubtilat, hal-hal yang membatalkan secara fisik, sementara muhbitotnya itu tidak dihindari, yang membatalkan pahalanya. Dulu pernah ada 2 orang wanita yang pada saat itu melaksanakan puasa Ramadan melakukan hal-hal yang menjadikan lemah fisiknya, kemudian minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berbuka. Rasulullah SAW karena sudah tahu, beliau memanggil 2 wanita ini, dan setelah mereka berdua berbuka itu disuruh memuntahkan
Ternyata apa? Yang dimuntahkan oleh wanita-wanita ini adalah darah segar dan daging ya. Maksudnya darah busuk dan juga daging segar keluar dari mulutnya, muntahannya itu. Orang-orang heran, kenapa? Kata Nabi, dua orang ini telah berghibah, menggunjing ya. Maka Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat menyebutkan bahwasanya wala yaktaba'tukum ba'dha, janganlah menggunjing salah seorang di antara kalian dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maita, apakah suka salah seorang kalian memakan daging mayat saudaranya? Fakarihtumu, kita enggak suka. Jadi berghibah itu seperti memakan bangkai saudara kita, mayat saudara kita kan enggak mau ya, tapi orang yang berghibah seperti itu. Ghibah itu menggunjing. Kata hadis disebutkan dzikru ka akhaka fi ma yakrahuhu. Kita menyebutkan tentang saudara kita yang kalau dia dengar dia enggak suka. Walaupun itu adalah fakta ya. Kalau bukan fakta berarti kita memfitnah, berdusta. Itu adalah fakta. Aisyah itu pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hasbuka bi Sofia." Wahai Rasulullah, cukup tentang Sofia itu begini-begini. Beliau mengisyaratkan Sofia itu kan istri yang lain, Ummul Mukminin yang lainnya, itu dikatakan dengan isyarat pendek dan lain-lain. Maka Nabi marah dan mengatakan, "Wahai Aisyah, berhenti kamu dari bicaramu itu ya. Sesungguhnya kata-katamu itu kalau dilemparkan ke air laut, niscaya bisa membuat keruh satu air laut itu. Gara-gara satu kata mengata-ngatai Sofia dengan kalimat itu bisa menjadikan air satu lautan itu semuanya kotor gara-gara satu kata." Coba ini ya, hanya satu kata bisa mengeruhkan satu air ya, satu lautan maksudnya. Apalagi kita, banyak kata kalimat yang kita ucapkan tentang saudara kita, walaupun kita nggak menyebut namanya. Karena kalau dia mendengar kan nggak suka. Tapi kalau kita ceritakan saudara kita, kalau dia dengar suka, nah itu bukan ghibah namanya. Itu adalah pujian ya. Jadi hati-hati dengan ghibah ini. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali rasa lapar dan dahaga. Jadi menahan diri dari hal-hal pembatal puasa yang abstrak sama hukumnya dengan meninggalkan pembatal-pembatal puasa yang bersifat materi. Ini yang saya katakan tadi, yang sifatnya materi adalah mubtilat, yang abstrak adalah muhbitat tadi. Puasa terbatas pada beberapa hari tertentu yang sedikit jumlahnya hanya 1 bulan. Di Ramadan saja antara 29 maksimal 30, tidak ada bulan Hijriah itu melebihi dari angka 30. Jadi antara itu saja, di antara sekian hari di dalam 1 tahun 360, hanya 29 atau 30 hari saja kita sudah menjadi bekal untuk 11 bulan yang lainnya. Yang dikatakan dalam hadis ini juga ada catatan, hadis ini sebagian mengatakan dhaif ya, bahwa Ramadan itu dibagi 3. Awaluhu rahmah, sepertiga pertama itu rahmat, wa usatuhu maghfirah, sepertiga kedua adalah ampunan, kemudian wa akhiru itqum minan nar, sepertiga yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Ini sebagian ulama mengatakan dhaif ya, tapi sangat populer ya, sangat populer di masyarakat. Yang mana sebenarnya semua kesempatan hari dan waktu pada malam kita ada peluang untuk pembebasan dari api neraka. Lillahi utaqa minan nar wa dzalika kullalailatin. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan itu terjadi pada setiap malamnya. Atau hadis lain mengatakan inna lillahi kulla inta kulli fitrin utaqa minan nar. Allah taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap saat berbuka puasa. Wa dzalika kullalailatin, dan itu terjadi setiap malam. Jadi kalau kita berbuka puasa, mau berbuka kita sedang kumpul dengan keluarga, maka kita sempatkan berdoa bersama-sama sebagai syiar ya. Karena itu waktu yang mustajab kita memohon pada Allah Ta'ala. Tadi disebutkan kita ada potensi dibebaskan dari api neraka. Tapi realitanya banyak di antara kita ngabuburit ya. Tradisinya ngabuburit yang mencari sore kok dicari kan datang sendiri nanti ya, nyari takjil macam-macam.
nyarinya sebelum asar saja ya nyarinya. Setelah asar atau sebelum maghrib fokus untuk berdoa ya. Di antara doa yang pendek, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Itu doa pendek, Pak. Allahumma ya Allah a'tik, bebaskanlah riqabana, jiwa-jiwa diri-diri kami itu minan nar, dari api neraka. Apal nggih? Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah diri-diri kami dari neraka. Bisa kita ucapkan pada saat siang hari sebelum berbuka, pada saat sela-sela sholat tarawih, pada saat malam hari, pada saat setelah sholat witir. Pokoknya setiap waktu kita ucapkan Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah diri kami semua itu dari api neraka. Karena kalau sudah bebas dari neraka ya masuknya ke surga. Tidak ada tempat yang lain ya. Ashabul nar wa ashabul al-jannah. Tidak ada tempat ketiga. Ashabul A'raf itu hanya sementara. Yang transit yang di surat Al-A'raf itu hanya sementara saja. Pada akhirnya mereka masuk surga atau masuk neraka. Sudah tidak ada tempat ketiga. Jadi kita minta dimasukkan ke surga, dibebaskan dari api neraka itu. Beliau bersabda pula dalam teks yang lain, Ramadan sayyidus syuhur. Ramadan adalah merupakan sayyid, pemuka seluruh bulan. Bulan yang paling mulia. Ada lagi hadis yang nanya, "Lau alimat ummati ma fi Ramadan minal khair." Seandainya umatku mengetahui keberkahan yang ada di bulan Ramadan, kebaikan yang ada di sana, la tamannat an yakuna sanah kullaha. Maka dia berharap sepanjang tahun itu Ramadan semuanya. Ini kalau tahu ya, kalau faham. Kalau tidak faham realitanya masuk Ramadan napa Pak ngeluh ya, Ramadan mana. Jadi apalagi mohon maaf pedagang-pedagang yang kaitannya dengan makanan, sebagian kadang-kadang mengeluh ya. Saya salut ya, saya pernah ke Tajinan ya, di daerah setelah Kota Malang selatannya ada paling tidak 2-3 pedagang mohon maaf yang jual lalapan ya. Biasanya lalapan kan sore sampai malam ya. Saya tanya, terus gimana Pak dagangannya? Kami tutup Ustadz. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi 1 bulan tutup Pak. Coba kita bayangkan, beliau orang biasa yang ya penghasilannya pas-pasan lah ya. Tapi ditutup selama Ramadan supaya fokus ibadah. Masya Allah. Ditutup supaya nggak ganggu. Ya, kan tanggung. Setelah buka nanti buka puasa, kemudian mempersiapkan tarawih. Tanggung, daripada itu tutup saja. Artinya dia punya tawakal luar biasa ya, rezeki Allah yang menjamin ya, walaupun tutup tidak mengurangi jatah rezekinya. Insya Allah ada pintu lain di bulan Ramadan atau nanti ditambali ya di setelah Ramadan, insya Allah diganti. Nah itulah luar biasa ya contoh dari masyarakat kita ya. Puasa hanya wajib atas orang yang mampu, berbadan sehat dan dia sedang mukim, jadi domisili ya. Adapun musafir, orang yang sakit parah yang kepayahannya untuk menjalani puasa boleh berbuka, dan keduanya harus mengqadha, mengganti pada hari lain pada tahun yang sama, diusahakan pada tahun yang sama, maksimal tadi Sya'ban itu. Karena sakit dan perjalanan jauh, yaitu mencapai jarak dibolehkannya mengqashar, yaitu jarak 89 km, terhitung sebagai masyaqqah, kesukaran, dan masyaqqah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini dalam kaidah fikih, kesukaran itu menuntut diberikannya keringanan. Sebagaimana di ayat 185, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Jadi ada udzur safar dan sakit. Ini ada dispensasinya, tidak berpuasa. Jadi kalau disimpulkan begini, yang boleh berbuka dan yang dilarang berpuasa, di antara dalil yang sudah kita sebutkan tadi, dalilnya wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang-orang yang berat kemudian mereka tidak berpuasa, maka membayar fidyah. Ta'amu miskin, makanan kepada orang miskin. Kategorinya boleh tidak puasa dan dia membayar fidyah saja. Untuk siapa dia? Yaitu untuk orang yang lansia.
lanjut usia, yang sakit kronis menahun, pekerja berat, serta ibu hamil dan menyusui, yang dia dalam hal ini adalah tidak ada waktu ya, untuk mengqadha. Apalagi kalau ibu muda, mohon maaf, dia tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun berikutnya hamil lagi, tahun berikutnya menyusui. Ini kan kalau misalnya dia anaknya 5 misalnya, kasihan dia. Maka dalam ini dia membayar fidyah saja. Solusinya membayar fidyah saja, tidak mengqadha ya. Karena nggak ada waktu di tempat di luar Ramadan ya. Nah, itu solusinya. Tapi kalau ada waktu, ini di poin berikutnya, faman kana minkum maridha aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhra. Dia boleh tidak puasa dan qadha saja. Jadi nggak usah bayar fidyah. Untuk siapa? Orang yang sakit sewaktu-waktu ya, dia hanya temporer sakitnya selama Ramadan 3 hari sakit, kemudian dia sembuh. Nah, maka setelah sembuh dia berpuasa. Kalau di luar Ramadan dia mengqadhanya. Musafir, kemudian ibu hamil dan menyusui. Ini menurut Abu Hanifah. Jadi ada perbedaan di sini ya. Ada yang karena sakitnya alasan dirinya sendiri seperti orang yang sakit biasa, tapi kalau dia sakit itu karena mengkhawatirkan janinnya, maka di sini membayar fidyah dan mengqadhanya. Wanita hamil dan yang menyusui khawatir dengan anaknya atau janinnya, maka dia dua kewajibannya, dia bayar fidyah dan dia mengqadha. Kemudian dalil yang lain, kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'il shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Pada saat kita wanita-wanita maksudnya menstruasi, kata Aisyah, dulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Jadi hanya qadha salat saja, sedangkan qadha puasa saja ya, sementara sholatnya tidak. Ini untuk wanita haid dan nifas. Ketentuan fidyahnya ini bisa dalam bentuk, menurut jumhur, adalah bahan makanan pokok. Sedangkan Abu Hanifah boleh nilai atau tunai, jadi bisa dinominalkan berupa uang. Ini sama dengan zakat fitrah. Menurut jumhur harus dibayar makanan pokok, karena kita yang dimakan adalah beras, nasi, maka itulah pada saat kita membayar fidyah dibayarkan itu. Tapi Abu Hanifah lebih longgar, adalah berdasarkan fungsinya, nilai dikuruskan dengan nominal. Sedangkan besaran ukuran fidyah ini adalah 1 mud menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, yaitu 600 gram, atau ada mengatakan 675 ya, kalau digenapkan 1 kilo lah ya. Kemudian menurut Abu Hanifah 1 sok ini 1,5 kilo, jadi lebih banyak. Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah 600 gram gandum, sedangkan selain gandum itu 1,25, ya tengah-tengahnya 1 kilo lah. Sedangkan untuk tunainya berbeda tiap daerah, atau kita bisa mengkuruskan 1 kali makan standar ya. Jadi kalau misalnya harga beras 1 kilonya 15.000, ya kurang lebih 1 porsi makanan seperti itu bisa kita kuruskan ya. Sedangkan waktu penyampaian bisa harian setelah masuk hari tersebut, atau kita akumulasikan 1 bulan penuh akhir Ramadan dan setelahnya. Dan ada yang mengatakan menurut Abu Hanifah tidak boleh membayar di awal Ramadan. Maksudnya ada sebagian begitu, kecuali Abu Hanifah yang membolehkan. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan itu sembuh pada saat ya tengah Ramadan ya. Kemudian teknisnya dibolehkan memberikan 30 kali fidyah kepada 1 orang miskin. 1 RW, 1 RT hanya 1 miskin, kita kasih untuk 30 hari, boleh. Dan lebih utama memberikan ke lebih banyak orang miskin supaya sama-sama merasakan ya, rizki, mendapatkan rizki. Misalnya 30 orang miskin masing-masing diberikan 1 fidyah, atau 10 orang 3 fidyah. Ini teknis lah ya, bisa diatur oleh panitia. Bisa kita berikan sendiri atau lewat panitia boleh. Tapi ya sebaiknya untuk zakat
atau untuk fidyah ini lewat panitia ya, supaya kita tidak merasa memberi jasa kepada orang miskin ya. Kita ngasih fidyah ini kewajiban, zakat juga sama. Kadang-kadang kalau kita ngasih langsung kepada tetangga yang miskin dan itu adalah uang zakat atau fidyah, seolah-olah kita berjasa, padahal ini kewajiban kita dan hak dia. Jadi untuk menghindari pamrih seperti itu dilewatkan pihak ketiga, yaitu panitia. Sedangkan puasa, orang-orang yang punya udzur ini lebih baik, wa antasumu khairul lakum, lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui sisi keterbaikannya di dalam puasa, dan bahwa puasa itu diwajibkan demi kemaslahatan para mukallaf untuk kita sendiri. Apabila mereka tidak mengalami madarat gara-gara puasa. Diriwayatkan oleh dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perintahkan sesuatu kepada saya yang saya terima langsung dari Anda. Beliau lantas bersabda, alaika bisawm fa innahu la mithla lahu. Berpuasalah sebab tidak ada amal lain yang sebanding dengannya. Jadi ini resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah yang bertanya saat itu, dengan puasalah maka dia mendapatkan pahala yang banyak yang tidak ada tandingannya. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa beberapa hari yang sedikit ini adalah bulan Ramadan yang diberkahi, yang di dalamnya dimulai penurunan Al-Quran dan turunnya berlanjut secara berangsur-angsur selama 23 tahun, yang menjadi petunjuk bagi manusia ke jalan yang lurus, yang ayat-ayatnya jelas tanpa mengandung kesamaran dan menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan adalah turunnya pada malam kemuliaan Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi turunnya Al-Quran dengan dua model, secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, itu terjadi pada Lailatul Qadar yang waktunya majhul, tidak kita ketahui, tapi potensinya pada sepertiga akhir di bulan Ramadan. Sedangkan model yang kedua secara berangsur-angsur adalah dari Baitul Izzah kepada Rasulullah, itu selama masa 23 tahun risalah beliau. 5 ayat pertama di surat Al-Alaq itu turun di bulan Ramadan yang biasa kita peringati nuzulul Quran. Itu adalah 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Kalau surah Al-Qadr itu menerangkan turunnya Al-Quran secara langsung. Hikmah penyebutan wa bayinat minal huda setelah hudan linas adalah untuk menunjukkan bahwa huda, petunjuk hidayah itu ada dua macam. Petunjuk yang jelas dan terang yang dipahami akal biasa dengan mudah, dan petunjuk yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang khusus, dan jenis pertama lebih banyak faedahnya. Di surah Al-Baqarah 185 ini Quran sebagai hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Sedangkan di surah Al-Baqarah ayat 2 hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang sudah kita sampaikan hidayah ada dua macam, bahwasanya hidayah Al-Quran itu sebagai rambu-rambu, semuanya bisa mengakses. Tetapi yang bisa memanfaatkan tentang isi Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa saja. Ada profesor doktor ya, dari Jepang yang non-muslim. Dia mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah dapat hidayah. Dia menyimpulkan bahwasanya Al-Quran ini ada penyebutan kata-kata buah tin, itu 1 kali di surat At-Tin. Kemudian zaitun itu disebutkan 6 kali. Maka beliau menyimpulkan, beliau sakit jantung ya. Mohon maaf bagi yang barangkali ada saudara kita yang sakit jantung, ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita tiru ya. Beliau menyimpulkan bahwa berarti ini resep dari Allah. Dia memakan tin 1 hari 1, kemudian memakan buah zaitun 6. Setiap hari dikonsumsi. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh dari penyakit jantungnya. Nah itu dari resep Al-Quran, sehingga beliau sehat dan masuk Islam, mendapatkan hidayah. Karena faktor itu ya, dia mendapatkan hidayah dari Al-Quran dan dia mendapatkan kesehatan dari mengamalkan Al-Quran.
Barang siapa hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada udzur, perjalanan atau sakit, maka ia wajib puasa. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Karena puasa adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Sedangkan bagi orang yang tidak menghadiri kedatangan bulan itu, misalnya ini contohnya penduduk daerah kutub yang mana setiap setengah tahun malam dan siang sama, yakni di kutub utara malam berlangsung selama setengah tahun, sedangkan di kutub selatan yang berlangsung adalah siangnya. Maka mereka harus memperkirakan jarak waktu yang sama dengan bulan Ramadan sesuai dengan negeri terdekat yang normal atau sesuai dengan Mekah dan Madinah yang merupakan tempat turunnya syariat. Allahu alam. Di 2 kutub ini ada nggak Pak penghuninya? Kutub utara dan kutub selatan. Allahu alam. Tapi kita bersyukur ya di Indonesia ya. Ini kalau kita bandingkan ya, antara jarak waktu kita berpuasa di Indonesia ini, Masya Allah, termasuk waktu yang nyaman ya, yang tidak lama, yang mana kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita Muslim di belahan bumi yang lain, coba kita bandingkan ini. Ini durasi waktu puasa di dunia dan yang terpendek dan terlama. Yang terpendek itu di Chili 9,4 jam, Australia lebih lama sedikit 11,24, Brazil 12,4, Indonesia 13 jam. Mungkin kurang, mungkin lebih tergantung menitnya ya. Sedangkan coba kita bandingkan di sini ya. Saudi lebih lama, Turki lebih lama 17, bahkan Islandia coba kita renungkan ya, 22 jam berpuasa ya, Masya Allah. Jadi waktu bukanya sampai sahurnya hanya 2 jam ya. Istirahat sebentar, ya, sholat maghrib, sholat taraweh, tidur sebentar sudah sahur lagi ya, sudah subuh lagi ya Allah ya. Jadi waktu istirahatnya hanya 22 jam, hanya 2 jam, puasanya 22 jam ya. Tapi insya Allah pahala mereka jauh lebih banyak daripada kita ya. Al jaza'u min jinsil amal. Pahala itu tergantung pada jenis amal. Semakin kita berat melakukan sebuah amal ibadah, kita lakukan tetap pahalanya lebih banyak. Kita sholat subuh berjamaah dalam kondisi gerimis, dalam kondisi dingin, itu lebih banyak pahalanya daripada kondisi hangat. Nah itulah ya, al jaza'u min jinsil amal. Baiklah, saya kira itu jamaah sekalian. Insya Allah masih ada satu lagi pertemuan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa meneruskan kajian di tafsir ini yang luas. Sebenarnya masih ada 2 ayat setelah 185 ya, 186 tentang masalah doa, 187 tentang masalah hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan, hukum-hukum di puasa. Ya, insya Allah lain waktu karena kita masih berada di awal-awal tafsir Al-Baqarah, sehingga insya Allah satu saat nanti kita akan sampai kepada ayat tersebut. Ini kita dahulukan karena sesuai dengan momentum di bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa melaksanakan pesan-pesan di dalam ayat ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin Allah Ta'ala sampai selanjutnya, sehingga kita bisa maksimal dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang mungkin ya belum tentu kita bisa mendapatkan Ramadan di tahun akan datang. Allahu a'lam ya. Kita berharap semoga semuanya sehat walafiat dan kita semangat semuanya diterima pahalanya Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.